Selamat siang, shalom buat kita semua. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di bulan yang baru, yaitu di bulan yang ke-11 dengan tema janji Tuhan tentang hidup kekal. Ya. Pada bulan November ini kita akan belajar sepanjang bulan tentang janji Tuhan tentang hidup kekal. Saya akan mendasari firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Janji Tuhan tentang hidup kekal. Sudah ketemu semua? Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, yaitu Tuhan Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya membaca terjemahan lain, yaitu dalam terjemahan The Message. Dikatakan begini, I came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dreamed of. Atau dalam bahasa Indonesia adalah, Yesus datang supaya kita dapat memiliki hidup yang sebenarnya, yaitu hidup yang real dan eternal life. Hidup yang kekal, hidup yang abadi. Ya. And better life, hidup yang lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya kita pernah impikan. Atau kehidupan yang kita bayangkan. Ya. Jadi Tuhan datang supaya setiap kita yang percaya kepadanya dapat memiliki kehidupan yang sebenarnya dan hidup itu kekal. Kehidupan yang lebih baik, yang lebih lagi dan lebih baik dari apa yang pernah kita impikan tentang kehidupan. Mungkin saudara pernah punya gambaran atau bayangan bagaimana sih hidup yang ideal. Bagaimana sih hidup yang menyenangkan. Tapi Yesus berkata bahwa ketika aku datang, kamu akan mempunyai hidup yang lebih baik dari apa yang dapat kamu bayangkan. Kalau saudara berpikir bahwa hidup yang baik itu adalah hidup yang punya rumah, punya mobil, Yesus bisa memberikan yang lebih baik daripada itu. Kalau saudara punya gambaran bahwa hidup yang bahagia itu adalah hidup yang semuanya rukun, baik-baik, gak ada yang berantem. Dikatakan bahwa Yesus bisa memberikan yang lebih baik daripada itu. Lebih daripada itu. Ya. Nah saudara, ketika kita membaca tentang Yohanes pasal yang ke-10 ini, kita tahu bahwa pada saat itu Yesus sedang mengajar. Ya, saudara bisa baca Yohanes pasal yang ke-9 dan ke belakangnya lagi. Lalu pasal 10 sampai habis dan seterusnya. Yesus sedang mengajar dan menyatakan dirinya, menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan juga sebagai juru selamat. Tetapi di dalam kumpulan orang-orang yang mendengar khotbah Yesus, itu ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi. Dan mereka adalah orang-orang yang menolak keberadaan Yesus, mencari celah di mana mereka bisa menjatuhkan Yesus. Ya. Dan di sana dikatakan, saudara bisa lihat bahwa mereka saling bertentangan satu dengan yang lain dan menyebut Yesus itu gila. Karena apa? Karena mereka iri. Nah, saudara, kita belajar dalam ayat ini, kelihatannya sederhana ya, hanya satu ayat saja, tetapi Yesus inginkan bahwa setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua memiliki hidup yang real, hidup yang nyata, hidup yang tanpa kebohongan, hidup yang tanpa kepalsuan, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, tanpa kemunafikan. Yesus datang supaya kita memiliki hidup yang sebenar-benarnya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Ya. Yesus mau supaya ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat dalam hidup kita, kita memiliki hidup yang apa adanya aja. Memang saya mau katakan tidak ada hidup yang sempurna. Kalau kita melihat hidup orang lain, rasanya hidup orang lain itu lebih enak.
Kalau kita melihat hidup orang lain, rasanya hidup orang lain itu lebih bahagia dibanding kita. Ya, padahal kita nggak pernah tahu apa yang orang itu alamin. Kita nggak pernah tahu masalah apa yang sedang dia hadapi. Tetapi Yesus mau supaya ketika dia datang dalam hidup kita, jadilah pribadi yang apa adanya aja. Yang real, tanpa kebohongan, tanpa kepura-puraan, tanpa kemunafikan. Yesus menginginkan hidup yang nyata dalam hidup kita. Dan ternyata bukan hanya itu saja, Yesus juga memberikan keabadian atau kekekalan di dalam hidup kita. Nah saudara, saya mau katakan begini, kehidupan yang kekal itu tidak bisa diukur dengan waktu atau diukur dengan tahun atau dengan jam. Karena sifatnya kekal. Maka hidup kekal itu bukan bicara kuantitas tapi kualitas hidup. Ya. Dan saya mau katakan bahwa Dia memberikan kepada kita hidup yang jauh lebih baik dari apa yang kita miliki gambaran tentang kehidupan itu sendiri. Itu loh Tuhan. Ya. Nah saudara, pengertian hidup kekal adalah hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan saya percaya ini adalah tujuan hidup kita semua, amin. Kita pasti mendambakan, mengharapkan bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Ada yang gak mau? Ada yang mau duluan? Gak ada ya. Karena memang sejak semula Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia, yang adalah keabadian, ya, kekekalan. Karena Allah berfirman begini, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Allah itu sifatnya kekal, alfa dan omega, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ya. Tetapi karena dosa manusia, kita menjadi serba terbatas. Sehingga kita harus mengalami yang namanya kematian secara jasmani, supaya kita dapat menikmati kekekalan itu. Tetapi sebenarnya pada mulanya Allah menciptakan manusia bukan untuk mati secara jasmani. Karena Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Tetapi kemudian iblis masuk melalui dosa manusia dan dia mencuri hidup kekal itu dalam kehidupan orang percaya. Dia membunuh iman kita, menghancurkan gambar diri kita, jati diri kita sebagai pribadi yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan sebuah statement yang mungkin Bapak Ibu Saudara baru pernah dengar, mungkin. Tapi saya berharap Saudara sudah pernah dengar sebelumnya. Saya mau katakan bahwa hidup kekal itu bukan nanti, tapi sekarang. Hidup kekal itu adalah ketika saudara percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itulah saudara menerima hidup kekal. Kalau saudara berpikir, oh hidup kekal itu nanti kalau setelah kita mati, baru itu hidup kekal. No, salah. Kalau kita sedang sakit, atau mungkin kita sudah kondisinya tidak berdaya, kita baru melihat dengan jelas surga dan neraka, baru kita berpikir bahwa oh ini mau hidup kekal. Salah. Kalau kita berpikir bahwa hidup kekal itu masih lama, masih jauh, saya mau katakan dengan jujur, selamat, Anda sudah tertipu oleh iblis. Hidup kekal itu sekarang di bumi. Setelah saudara percaya dan terima Yesus. Nah banyak orang, termasuk orang Kristen, tidak menyadari akan hal ini. Ya. Sehingga banyak orang hidupnya sembrono, banyak orang hidupnya sembarangan. Kenapa? Karena mereka berpikir hanya hari ini aja. Mereka berpikir bagaimana bisa hidup besok, minggu depan. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa hidup kekal itu nyata di depan mata. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hidup kekal bagi orang percaya tidak lagi menunggu setelah kematian, tetapi setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, pada saat itulah hidup kekal sedang terjadi. Bukan nunggu nanti, bukan masih lama. Ya. Nah banyak orang memiliki pemahaman yang keliru sehingga kita nggak mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh selama kita hidup di dunia inilah. Makanya seorang rasul di dalam perjanjian baru pernah berkata, tetap kerjakan keselamatanmu
Artinya apa saudara? Setelah kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma atas hidup kita. Sejak kita masih ada di bumi. Ya. Kalau saudara lihat banyak orang Kristen gak sungguh-sungguh. Ya, gak cari Tuhan. Malas ibadah. Malas berdoa. Ya, apalagi. Hidupnya menyakiti orang lain. Saya mau katakan dia belum punya pemahaman bahwa hidup kekal itu sekarang. Ya. Saya tidak sedang mengajarkan pengajaran yang baru ya saudara. Tapi inilah fakta yang sebenarnya. Bahwa hidup kekal itu adalah dimulai ketika kita percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Orang Kristen yang tertipu oleh iblis itu sedang berupaya menipu Tuhan. Kenapa? Karena mereka akan mencari Tuhan ketika mereka sudah dalam kondisi tidak berdaya. Kalau lagi dalam kondisi mungkin sudah tinggal diam aja, terbaring, gak bisa apa-apa. Yang kelihatannya surga dan neraka itu udah di depan mata. Baru kita bisa ngomong, aku butuh Engkau Tuhan. Tapi sebenarnya butuh Tuhannya bukan karena butuh Tuhan. Tapi karena takut masuk neraka. Ada yang takut masuk neraka? Makanya cari Tuhan. Saudara, inilah fakta yang sebenarnya. Hidup kekal itu di bumi. Sehingga kita yang masih hidup hari ini, kita harus mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Dan tunjukkanlah bahwa saudara orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu. Dan hari ini kita akan belajar dua hal saja, bagaimana kita bisa menikmati hidup yang kekal. Yang pertama saudara, adalah dengan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Kelihatannya mungkin sepele ya, oh saya kan udah Kristen Pak. Saudara, orang Kristen belum tentu menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kenapa? Ya karena orang tua saya Kristen, teman-teman saya Kristen, ya saya Kristen. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia pasti disebut sebagai pengikut Kristus. Itu bedanya. Ya. Ada orang berpikir bahwa oh kalau saya Kristen pasti saya udah terima Tuhan Yesus, belum tentu. Menerima Tuhan Yesus adalah confession, pengakuan, pernyataan dari dalam diri kita sendiri. Ya. Gak bisa karena orang tua Kristen terus kita jadi Kristen, berarti saya percaya Yesus, belum tentu. Percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita adalah sebuah pengakuan. Sebuah pernyataan dari kita secara pribadi. Tadi pagi saya memberikan contoh begini saudara. Waktu kecil, ya secara umum sebagaimana anak-anak, saya itu lebih suka bermain. Ya, saya itu nggak suka belajar, ya jangan ditiru. Saya nggak suka belajar, saya nggak suka kalau misalnya orang tua saya panggil, ayo makan. Saya nggak suka, saya lebih senang main. Dan kelihatannya secara umum dunia anak-anak kan begitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya dewasa, saudara bayangkan nggak? Kalau saya kerja cuma main, bisa nggak saya survive untuk hidup? Nggak bisa. Saya harus bekerja, saya harus belajar. Betul? Supaya apa? Supaya saya bisa berkompetisi dalam tanda kutip dengan orang-orang supaya bisa tetap survive. Kecuali kita punya mental, ya udahlah saya hidup gak usah kerja gak apa-apa, gak usah belajar gak apa-apa, hidup dari belas kasihan orang. Datang ke rumah A, Pak tolong dong Pak, kasihan saya belum makan. Datang ke rumah B, tolong dong Pak, saya belum makan. Itu saja. Tapi apalah artinya hidup yang seperti ini saudara? Bertambahnya waktu, semakin dewasa, saya butuh belajar. Saya butuh bekerja supaya saya bisa survive. Hidup saya bukan main lagi, tapi belajar dan bekerja. Bayangkan saya sebagai suami, sebagai seorang ayah, kerjanya cuma main doang. Bisa hidup gak istri sama anak saya? Bisa, ada mertua. Enggak ya saudara, gak boleh lah. Berubahnya pola pemikiran itu, itulah yang disebut sebagai metanoia. Makanya sebelum kita mengenal Tuhan, kita mungkin begitu senang
dengan yang namanya dosa, dengan yang namanya keduniawian. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, kita percaya dan terima Dia sebagai juru selamat, maka pola pikir kita, mindset kita berubah. Dosa bukan lagi sesuatu yang menyenangkan. Dosa bukan lagi sesuatu yang menarik. Karena kerajaan sorga jauh lebih menarik. Amin, saudara. Ya. Ketika kita masih belum mengenal Tuhan, kita berpikir bahwa hidup itu kayaknya enak banget. Ya. Tapi jangan lupa saudara, firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Ya. Kita mungkin terbuai dengan kehidupan dosa yang setiap hari kita lakukan, jatuh bangun juga. Ya, dengan segala hal keduniawian yang kita jalani setiap hari, kita berpikir toh semua aman-aman aja, baik-baik aja. Tapi saya mau katakan Bapak Saudara, setelah kita percaya Tuhan, harusnya kita punya pola pikir dan mindset yang berbeda. Dosa tidak lagi menarik, karena kerajaan sorga jauh lebih menarik. Ya. Kesempatan berbuat dosa ada nggak? Oh pasti ada. Karena iblis sudah mengatakan bahwa dia tidak akan dihukum sendirian. Dia mencari teman, mencari mangsa sebanyak-banyaknya untuk ikut bersama-sama dihukum. Nah pertanyaannya, apakah saudara mau ikut rombongan iblis atau tidak? It's your choice. Itulah keputusan saudara pribadi. Ya. Kalau saudara mau tetap hidup dengan cara-cara duniawi, ya silahkan saja. Saudara mau tetap malas ibadah, mau malas berdoa, ya silahkan saja. Tetapi saudara tahu bahwa ujungnya menuju maut. Saya sedang tidak menakut-nakuti saudara, tidak. Tapi setiap orang yang mau hidup kekal di dalam kerajaan sorga, dia harus bertobat dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, hidup kekal itu bukan bicara soal waktu saudara, tapi soal kualitas hidup. Bagaimana setelah kita percaya kepada Yesus, apa yang berubah dari hidup kita dibanding sebelumnya? Apakah dulu kita seorang yang pemarah, kemudian sekarang kita menjadi peramah? Apakah dulu kita orang yang temperamen, sekarang kita menjadi orang yang suka makan ramen? Ya. Harus ada perubahan saudara. Itulah metanoia. Ya. Jangan menjadi sama lagi seperti sebelum kita mengenal Tuhan. Dan saya mau katakan bagaimana cara kita hidup hari ini adalah sebuah gambaran kita sudah menerima hidup kekal atau belum. Selama kita masih membiarkan kedengkian, kemarahan, kebencian, iri hati, kesombongan, hawa nafsu dan lain-lain. Kira-kira Kristus ada nggak di dalam situ? Gak ada. Bagaimana mungkin gambaran tentang Kristus itu bisa nampak dari orang-orang yang hidup seperti ini? Makanya saya katakan tadi, sekalipun Kristen, belum tentu kita pengikut Kristus. Karena apa? Ya itu tadi, karena kita mungkin hanya sekedar mengikuti orang tua kita. Makanya, jangan heran kalau ayat firman Tuhan bilang, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jangan-jangan kita hanya masuk dalam golongan orang yang dipanggil, tapi tidak dipilih. Kenapa? Karena kita tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ya. Banyak orang Kristen kok hidupnya begitu. Makanya ada orang menyeletuk, kok orang Kristen begitu ya? Karena gambaran Kristus itu gak nampak dari dalam dirinya. Karena dia berpikir hidup kekal itu, oh nanti masih lama. Saya tuh masih muda. Hidup kekal tuh mungkin nanti saya udah umur 70, 80 gitu. Jauh. Padahal hidup kekal itu ada di depan mata kita. Ya. Maka pilihannya di tangan kita semua Bapak Ibu Saudara. Ya. Apakah kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita atau tidak? Apakah kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh atau tidak? Karena ini bicaranya soal kekekalan saudara. Dan tidak akan pernah ada penyesalan yang bisa merubah keadaan lagi. Karena gak ada orang dalam di surga. Ya.
Dan kita juga nggak bisa menipu Tuhan. Maksudnya menipu Tuhan tuh begini. Kalau kita udah sekarat gitu ya, baru kita mau ngomong, Tuhan, ampun Tuhan, saya mau masuk surga. Nggak bisa. Di dalam tubuh kita manusia itu ada 250 sampai 350 sendi. Kalau saudara nggak percaya, saudara bisa baca di Google atau tanya dokter. Tapi hanya ada satu sendi yang bisa membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Sendirian. Nggak ada masuk sorga bareng-bareng, saudara. Sendiri. Jadi kalau saudara mau masuk sorga, putuskanlah dirimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yang kedua, saudara. Bagaimana kita dapat menikmati hidup yang kekal adalah dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-12. 1 Yohanes 5 ayat 12 dikatakan begini. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, saya kemudian membaca lagi dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, saudara. Siapa mempunyai hubungan yang erat dengan anaknya, memiliki hidup kekal selama-lamanya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai hubungan yang erat dengan anak Allah, maka dia tidak memiliki hidup kekal selama-lamanya. Saudara, mungkin saudara udah sering mendengar ya tentang membangun keintiman dengan Tuhan. Mungkin saudara udah dengar khotbahnya itu mungkin dari sejak saudara masih muda, ya, dari sekolah minggu udah diajarin kita harus hidup kudus ya, kita harus hidup intim dengan Tuhan ya. Sampai gede lalu kemudian saudara bosan, kayaknya pendeta khotbahnya gitu-gitu doang. Pertanyaan saya cuma satu, sudah dilakukan apa belum? Saya pernah mengalami ya saudara, waktu saya dulu berjemaat di sebuah gereja. Saya pikir-pikir nih kok khotbahnya pendeta kok kayaknya ini terus. Lalu kemudian dalam hati saya ada suara yang berkata, kamu sudah lakukan belum? Jadi ternyata yang bosan itu bukan pendeta yang khotbahinya, bukan khotbahnya yang membosankan, tapi daging kita ini yang bosan karena terus diusik untuk hidup benar. Daging ini maunya hidupnya dalam dosa. Tapi ketika kita dengar firman Tuhan, daging kita ini diganggu terus untuk segera keluar dari zona nyaman. Harus hidup benar. Makanya saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan saudara, ayo kita berdoa, ayo kita berpuasa. Kenapa? Karena saya tahu hidup kekal itu nyata di depan. Bukan nanti, bukan masih jauh atau masih lama. Tapi hidup kekal itu adalah hidup yang kita jalani hari ini, saudara. Setelah kita menerima Dia sebagai Juru Selamat dalam hidup kita. Kerajaan Allah itu harus diprioritaskan melebihi hal-hal yang lain di dalam dunia ini. Apakah kemudian kita berarti nggak usah kerja? Ya tetap kerja, kalau kita butuh makan. Tetap melakukan aktivitas? Ya jelas. Ya. Tetapi pernah nggak saudara dengar? Ayo Pak melayani. Aduh, saya nggak sempat. Ayo Pak ikut acara doa. Aduh, nggak ada waktu. Ayo gerakan membaca Alkitab. Aduh, saya lagi sibuk. Saudara, bukan soal tidak ada waktu, tetapi saudara memang tidak butuh Tuhan. Kenapa? Saudara bisa kongko, bisa makan, bisa jalan-jalan ke mall, bisa tamasya, bisa ngelakuin semua yang lain. Kok berdoa nggak bisa? Apalagi berdoa itu nggak ribet lagi saudara. Cukup duduk, lipat tangan, tutup mata, tidur. Enggak ya saudara. Soalnya kan lagu anak kecil gitu, lipat tangan, tutup mata, tidur. Berdoa itu tidak sulit saudara.
Tapi persoalannya mau atau enggak. Ya, mungkin sepanjang saudara hidup, saudara sudah dengar khotbah pendeta soal ayo bangun mesbah keluarga. Pendeta khotbahnya itu lagi. Udah dilakukan apa belum? Sudah punya mesbah dalam keluarga apa belum? Kalau belum jangan dibilang khotbah pendetanya yang bosan. Jangan-jangan dirimu yang, bukan saya ngomong. Daging kita lebih senang dengan hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya harus akui begitu. Ayo doa pagi. Enggak ada suaranya. Aduh Pak. Soundnya rusak ya? Ya. Kalau mau bicara alasan saudara, sejujurnya, saya pun juga bisa bikin alasan loh saudara. Saya bukannya nggak bisa. Ya. Misalnya contoh, ya. Ayo kita bikin acara doa. Bisa nggak saya bilang, capek. Bisa nggak saudara? Bisa, saya manusia kok. Saya ini bukan robot. Dari kemarin hari Sabtu, kami dari pagi udah pergi sama Pak Farel. Sampai nanti sore pergi lagi sama Pak Farel. Jadi dari Sabtu sampai Minggu sore, saya berduaan nih sama Pak Farel. Kemana-mana. Mau bilang capek. Saya kasih tahu nih saudara nih, saya kasih tahu. Ini keterbukaan seorang hamba Tuhan. Tadi malam saya tuh udah mikir. Apa minta Pastor Darwin aja, Pastor Robi yang khotbah ya. Serius. Kenapa? Punya baby, begadang. Benar gak saudara? Ya kan? Pelayanan Sabtu full, Minggu mau full juga. Wajar gak kalau saya mencoba kabur? Wajar, saya manusia juga. Saya tuh udah mikir saudara. Enaknya minta tolong Pastor Darwin atau Pastor Robi ya. Gitu. Udah mikir saudara. Tapi karena saya tahu ini adalah tugas dan tanggung jawab, saya harus bangun dan melayani Tuhan. Hari ini saya khotbah 3 kali saudara. Pagi, siang, sore. Capek secara fisik. Tapi secara roh, untuk memberitakan kebenaran, saya selalu siap. Saya selalu punya energi tambahan. Kenapa? Karena saya tahu saya menikmati hidup kekal yang Tuhan sudah berikan. Dia sudah mati buat saya, dia sudah bayar harganya di kayu salib. Sekarang dia minta saya untuk melayani dia, masa saya bilang, aduh Tuhan capek. Itulah saudara. Kalau mau cari alasan banyak. Dengar baik ya, saya punya sebuah indikator. Saudara cek dalam diri saudara masing-masing. Kalau saudara sudah merasa aman, saudara merasa baik-baik saja, saudara merasa nggak ada yang kurang ketika saudara tidak berdoa, ketika saudara tidak baca firman Tuhan, ketika saudara nggak punya jam saat teduh, saya mau kasih tahu, selamat, Anda sudah terperangkap oleh iblis. Anda merasa, saya nggak berdoa, nggak apa-apa tuh Pak Gembala. Kerjaan saya terus berhasil. Saya nggak ibadah, nggak apa-apa tuh Pak Gembala. Saya sehat-sehat aja. Selamat, Anda sudah terperangkap oleh iblis. Karena yang dia buat adalah membuat saudara sibuk. Dan nggak punya waktu dengan Tuhan. Dan merasa seolah-olah, nggak berdoa aja nggak apa-apa. Gitu loh. Usaha tetap diberkati, anak-anak tetap pintar, sehat, ya, semuanya baik-baik aja. Padahal nggak berdoa, padahal nggak baca firman Tuhan, padahal nggak ibadah. Kalau saudara merasa demikian, berarti saudara sedang menjauhkan diri daripada Tuhan. Dan saya mau katakan begini saudara, mungkinkah yang ketawa seumuran kita? Salah ya, saya yang ketuaan dong berarti. Saudara, mungkinkah
kita dapat memiliki hidup yang kekal ketika kita menjauh daripada Tuhan? Mungkinkah kita bisa masuk dalam kerajaan sorga kalau kita menjauh daripada Tuhan? Ya nggak mungkin. Piring cantik iya. Dapat payung mungkin. Tapi dapat hidup yang kekal. Kalau saudara pikir masih mungkin, saya mau ngomong jujur saudara ya, selamat saudara sudah tertipu oleh iblis. Ya. Coba lihat wajah-wajah yang tertipu iblis. Ada nggak? Jangan ya saudara ya, aduh, gembalanya udah cerewet begini. Kurang-kurang apa saya ngingetin saudara, ayo doa, ayo puasa, ayo bangun mesbah. Lalu kalau kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus datang yang kedua kali, saudara tertinggal, Pak Gembala saya gak pernah ngingetin tuh. Saya dari atas, saya siram. Kurang ajar. Udah dicerewetin aja. Gak mungkin saudara kita punya hidup yang kekal kalau kita menjauh dari Tuhan. Gak mungkin. Kalau kita gak ada kecintaan, gak ada kerinduan, gak ada rasa lapar dan haus untuk baca firman Tuhan, gak ada rasa lapar dan haus untuk berdoa, ya berarti saudara sedang menjauh dari Tuhan. Itu keputusan. Ya. Seorang rasul pernah berkata dalam surat Ibrani, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh kebanyakan orang. Jadi ternyata nggak datang ibadah tuh memang dilakukan dengan sengaja. Ya. Itu keputusan dan pilihan kita masing-masing. Ya. Kalau kemudian saudara berkata, aduh Pak, kok hidupku begini-begini aja. Pertanyaan saya cuma satu saudara. Apakah kamu sudah berdoa? Sudah. Apakah kamu percaya kepada Tuhan? Percaya. Bagus. Apakah kamu sudah mengizinkan Tuhan bekerja? Belum tentu. Selama kita masih punya otak, masih punya tangan, masih punya kaki, rasanya kita kepingin beresin semua masalah kita sendiri. Tuhan gak usah ikut campur. Itulah yang membuat kenapa tidak terjadi sesuatu dalam hidup kita. Karena kita masih merasa kita mampu menyelesaikan masalah kita. Padahal sebenarnya kita gak mampu. Kita tuh butuh Tuhan. Makanya Yesus memberikan perumpamaan di Yohanes 10 tadi. Dia itu gembala. Kita ini domba. Coba saudara lihat Yohanes 10 ayat yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam apa saudara? Pada bawa Alkitab gak sih? Deg-degan saya saudara. Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam domba itu adanya di dalam. Jadi domba yang gak punya kandang, mari kita kandangin. Yang suka jalan-jalan itu namanya kambing. Domba itu di dalam kandang. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya gerejanya jalan-jalan Pak di mana-mana, pokoknya kan ada Tuhan. Iya sih bener. Tapi Yesus nggak ngomong gitu ya. Yesus bilang dalam kandang domba. Jadi domba punya kandang. Ayat 16 saudara. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari. Nah kalau orang-orang lain yang domba juga, Yesus bilang ada memang. Tapi baca berikutnya. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dituntun supaya apa ya? Masuk kandang juga. Supaya mereka mendengarkan suara Tuhan dan menjadi satu kawanan dengan
banyak gembala. Hah? Oh, saya nggak nyindir. Kalau yang tertemplak ya puji Tuhan. Itu saudara. Ya. Karena kita nih harus satu suara. Bukan dengan saya loh ya, dengan Tuhan. Gembala agung kita. Makanya Yesus memberikan perumpamaan bahwa dia adalah gembala dan kita adalah domba. Relasi yang benar adalah gembala mengenal domba. Ya kan tadi dikatakan. Dan domba itu mengenal suara gembalanya. Di ayat yang ke-14 dikatakan, akulah gembala yang baik, kata Yesus. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Berarti jelas ya, indikatornya adalah ketika Yesus sebagai gembala kita mengenal kita. Dan kita sebagai domba mengenal gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengenali dan membedakan apakah ini suara gembala kita, suara Tuhan atau bukan? Sementara kita tidak pernah bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana saudara membedakan? Di rumah mertua maksud saya punya 2 adik ipar perempuan, Kesia sama Jenny. Tapi waktu mereka datang dari kejauhan, ya, misalnya dia panggil papanya ya, bukan panggil saya. Ya, saya tahu itu siapa yang datang. Kenapa? Karena saya bergaul dengan dia. Sesederhananya itu saja. Misalnya saudara punya anak perempuan 3. Ya. Salah satu anak perempuannya manggil Ma, sebagai orang tua, pasti kita tahu siapa yang manggil kita. Dari suaranya. Betul? Itulah kita dengan Tuhan. Karena kalau kita bergaul, kita dapat mendengar dan membedakan, oh ini suara Tuhan. Tapi kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, bagaimana kita tahu dan membedakan ini suara Tuhan apa bukan? Itu masalahnya saudara. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Seolah-olah ini tuntunan dari Tuhan. Padahal bukan. Itulah tadi kenapa saya katakan sebenarnya tidak ada waktu untuk tidak berdoa. Yang ada adalah kita memang gak butuh Tuhan. Wong Yesus aja loh. Yesus Tuhan, betul gak saudara? Pagi-pagi benar dia pergi ke bukit dan berdoa. Yesus yang adalah Tuhan, pagi-pagi benar dia sudah berdoa. Berarti kalau saudara gak berdoa, saudara lebih hebat dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Kalau Yesus bisa menciptakan langit bumi, saudara bisa ciptain apa coba? Yesus saja berdoa loh saudara. Lah memangnya kita ini siapa kok merasa gak perlu berdoa? Saya angkat topi buat saudara. Saya kasih standing applause buat saudara. Kok bisa-bisanya kita merasa kita gak perlu berdoa? Memang kita sudah lebih hebat dari Tuhan Yesus. Yang kita perlu lakukan adalah bayar harga, saudara. Yesus sudah membayar harganya karena dia mencintai kita. Dia mati di atas kayu salib supaya kita selamat. Kalau saudara bilang cinta Tuhan, bayarlah harganya. Hiduplah sungguh-sungguh. Ikutilah Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara cinta Tuhan? Masa? Kayaknya habis ini saya bikin doa semalaman. Mulai dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Yang tidur saya guyur. Enggak lah saudara, saya gak sekejam itu ya. Bayar harga ya. Kalau saya tahu kok kalau jam 3 pagi suruh bangun susah, saya tahu. Saya juga bukan waktu misalnya alarm bunyi jam 3 tuh saya bangun terus dengan ketawa-ketawa. Doa. Enggak saudara, bener. Saya juga kalau bangun, aduh enak tidur.
tapi bayar harga. Karena kita bilang kita cinta Tuhan. Ya. Makanya, nah ini saya ulang lagi nih, mumpung banyak yang belum dengar atau lupa. Saya itu nggak pernah merasa respect gitu ya dengan orang yang suka ngomong, saya rela mati buat Tuhan. Kayaknya ngomongnya udah tinggi banget. Saya tuh siap berkorban segala-galanya buat Tuhan. Coba suruh bangun pagi, doa pagi aja dulu dah. Kalau itu aja nggak bisa, ya nggak usah ngomong rela mati buat Tuhan lah. Ketinggian ngomongnya. Malaikat juga minder. Suruh bangun pagi aja masih susah ngomong siap mati buat Tuhan. Matiin tuh daging. Pastor Robi kayaknya semangat sekali ya. Saudara, untuk dapat menikmati hidup yang kekal, kita perlu memiliki keintiman dengan Tuhan. Supaya kita dapat mengikuti suara gembala agung kita. Dan kita dapat mengenal dan membedakan apakah itu suara Tuhan atau tidak. Ya. Setelah saudara mengerti bahwa sebenarnya hidup kekal itu dimulai ketika saudara di bumi, setelah kita percaya Tuhan Yesus, maka dua hal inilah yang saya perlu sampaikan kepada kita. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Hiduplah sungguh-sungguh, hiduplah dalam pertobatan, dan bangunlah keintiman dengan Tuhan. Dibangun ya saudara, tidak tercipta dengan tiba-tiba. Ya, kita yang membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.